Salam sehat, jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan Akar Hidup Lebih Hidup. Pada akhir abad sebelum Masehi dan permulaan abad Masehi, perbendaharaan bahasa manusia di bumi ini masih sangat sederhana, belum sekaya hari ini. Oleh karena itu, untuk menjelaskan sesuatu, mereka menggunakan simbol atau lambang atau gambaran. Pada perjanjian lama, manusia dijelaskan sebagai gambar dan rupa penciptanya di kitab Kejadian. Pada peradaban lebih modern, pemazmur menggambarkan manusia sebagai domba dan sang pencipta sebagai gembalanya. Pada perjanjian baru, manusia digambarkan sebagai pohon dan sang pencipta sebagai petaninya. Zaman rasul-rasul, karena manusia sudah banyak tinggal di gedung-gedung, manusia digambarkan sebagai bangunan atau rumah. Untuk apa kita hidup hari ini? Alkitab meringkas dalam sebuah judul pohon. Pola hidup orang beriman misbah kehidupan, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuah melimpah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Agar berfungsi akar ini dalam hidup, maka akar berfungsi untuk mencari sumber kehidupan. Semakin dalam akar dalam sebuah pohon, ia akan mendapatkan sumber air yang lebih berlimpah dan murni. Yesus menjelaskan kepada wanita Samaria yang buta dan tuli rohani, hal firman Tuhan itu digambarkan dengan air hidup. Perempuan Samaria itu bertemu dengan sumber air hidup, yaitu Yesus sendiri, dan ia menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin sehingga imannya bertumbuh maksimal. Dalam percakapan dengan perempuan Samaria itu, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Percakapannya dengan Yesus itulah gambaran akar yang mencari sumber air, sekaligus bukti perenungannya terhadap firman Tuhan dari apa yang dia dengar. Maka timbullah iman. Dan iman itu tumbuh ke atas mengejar terang. Di kesempatan lain, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Pohon yang akarnya menemukan sumber air yang jernih dan bertumbuh ke atas di bawah terang yang berlimpah, secara alami akan memproduksi buah, dan buahnya berlimpah seperti ini. Setelah perempuan Samaria bertemu dengan sumber air, yaitu Yesus, dan imannya tumbuh ke atas mengejar terang, perubahan yang terjadi adalah maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ. Lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia tahu kartuku. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Yohanes 4:8-30. Hari ini kita menyaksikan ada seorang perempuan yang rusak moralnya, atau pohon yang rusak hidupnya. Ketika bertemu dengan sumber air yang jernih yang murni, ia mampu bertumbuh ke atas dengan pesat dan menghasilkan buah yang berlimpah dengan membawa orang-orang di sekelilingnya untuk mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Nggak usah nunggu rusak dulu, atau maafkan kalau memang hari ini benar-benar rusak. Jangan jaim, jangan malah menghindar, tetapi kejar sumber air hidup itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, berbuah lebat seperti ini,
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati.